Kyoto Nama Budaya. Nama saya Vincent Albert, saya kelas 12-2. Saat ini saya akan berdhamma desana tentang Pancaniyama Dhamma atau 5 hukum universal. Saudara-saudari sedharma yang berbahagia, pada hari ini kita akan membahas satu ajaran penting dalam Buddhisme, yaitu Pancaniyama Dhamma, 5 hukum universal yang mengatur segala kejadian di alam semesta ini. Pemahaman ini akan membantu kita melihat makhluk hidup dengan lebih bijaksana dan ilmiah. Yang pertama, ada Utu Niyama atau hukum cuaca. Ini adalah hukum yang mengatur perubahan cuaca dan iklim. Contohnya, musim hujan datang setelah musim kemarau karena perubahan tekanan udara dan kelembapan. Ini bukan karena Buddha marah atau senang, melainkan karena hukum alam yang bekerja. Yang kedua, ada Bijadiyama atau hukum benih. Ini menjelaskan hukum genetika atau pewarisan sifat. Contohnya, kita menanam biji mangga, maka akan tumbuh pohon mangga, bukan pohon apel. Demikian pula, anak biasanya mewarisi warna mata atau tinggi badan orang tuanya. Semua itu terjadi karena hukum benih atau hukum pewarisan. Yang ketiga, ada Kama Niyama atau hukum sebab akibat. Ini adalah hukum yang mengatur bahwa setiap perbuatan baik atau buruk yang akan kita buat akan membuahkan hasil tergantung apa yang kita tanam. Contohnya, jika seseorang suka menolong orang lain dengan tulus, ia akan lebih mudah mendapatkan bantuan saat menghadapi kesulitan. Sebaliknya, jika seseorang itu sering menipu atau berbuat buruk, dia akan menghadapi kesulitan seperti sering ditipu atau mendapatkan perlakuan buruk lainnya dari orang lain. Yang keempat, ada Nicca Niyama atau hukum pikiran. Ini menjelaskan bagaimana pikiran bekerja secara berurutan. Pikiran bermunculan, berlangsung, dan lenyap berdasarkan hukum ini. Contohnya, ketika kita memikirkan sesuatu yang menyenangkan, pikiran kita menjadi ringan dan bahagia. Tetapi jika kita terus memikirkan kebencian atau berpikir seseorang berpikir buruk tentang kita, kita akan terus berpikir kebencian dan terus gelisah dan tidak akan mengalami yang namanya kedamaian batin. Hukum ini bisa dicegah dengan cara bermeditasi atau berpikir dengan tenang. Ini dapat mengalirkan pikiran kita dengan lebih jernih. Yang kelima, ada Dhamma Niyama atau hukum fenomena alam. Ini adalah hukum yang mengatur fenomena luar biasa namun tetap wajar. Jadi fenomenanya besar, tapi ada penjelasan di belakangnya. Contohnya, saat seorang Buddha mencapai pencerahan, terjadi gempa bumi ringan atau cahaya menyinari langit. Itu bukan karena kejadian luar biasa, melainkan hasil dari kondisi alam dan spiritual yang sempurna.
Saudara-saudari, kelima hukum ini menunjukkan bahwa segala sesuatu terjadi karena sebab atau kondisi yang sedang terjadi. Tidak ada yang benar-benar terjadi karena nasib atau kebetulan. Maka dari itu, marilah kita hidup dengan penuh kesadaran dan bertanggung jawab, terutama dalam menjaga pikiran, perbuatan kita agar selaras dengan kama niyama dan hukum-hukum lainnya. Jadi kesimpulan dari ceramah ini adalah panca niyama Dhamma mengajarkan bahwa segala sesuatu di alam semesta berjalan berdasarkan hukum-hukum alam yang tetap dan tidak dipengaruhi oleh makhluk gaib. 5 hukum tersebut, Uta, Bija, Kama, Cita, dan Dhamma Niyama, menjelaskan keteraturan dalam fisik, biologis, moral, mental, dan fenomena luar biasa. Dengan memahami hukum-hukum ini, kita diajak untuk hidup lebih sadar, bertanggung jawab atas pikiran dan perbuatan, dan serta tidak menyalahkan nasib buruk atau kekuatan luar atas apa yang kita alami. Sekian dari saya. Mungkin masih banyak kekurangan dari saya. Ini murni karena saya baru pertama kali berdhamma di sana. Jadi kalau ada salah kecil yang mungkin salah kecil atau salah yang besar, mohon dimaafkan. Sekian dari saya undur diri. Sabi Sata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.